Rawarin selaku Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Maluku Tenggara. Kami dengar bahwa tadi DPRD mendatangi pemerintah Kota Tual di pagi tadi. Kira-kira bisa diketahui maksud kedatangan DPRD ke pemerintah daerah Kota Tual, apa maksud dari tujuan kedatangan ke sana? Baik, terima kasih. Pertama-tama hari ini tanggal 3 ya, 3 Agustus 2020 telah dilakukan kunjungan kerja pimpinan dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Maluku Tenggara berkunjung ke pemerintah Kota Tual dalam rangka membicarakan yang pertama terkait dengan kelanjutan pekerjaan jembatan Rosenberg, dan yang kedua terkait dengan bagaimana kita duduk bersama untuk membicarakan terkait dengan konsep rumah adat suku Kei, intinya masyarakat Kei. Memang kami apresiasi karena kami diterima oleh asisten 1 dan didampingi oleh Kepala Bapeda, lalu Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas PUPR dan Sekretaris Dinas PUPR bersama Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta seluruh stafnya. Oleh karena itu dalam kurang lebih 2 jam kami fokus membicarakan terkait dengan bagaimana keseriusan pemerintah Kota Tual dalam mempersiapkan lahan dan lain sebagainya terkait dengan pembangunan jembatan Rosenberg. Sehingga memang dijelaskan oleh Kepala Dinas PUPR bahwa pemerintah Kota Tual juga bersedia, tetapi terkendala mungkin masalah penyerahan aset. Dulu kan dibangun jembatan tersebut pada tahun 2003 dan memang asetnya masih berada di pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Waktu itu kan belum pemekaran Kota Tual. Sehingga ini yang akan mereka kaji berdasarkan hasil pertemuan tadi, sehingga tetapi pada prinsipnya pemerintah Kota Tual berkomitmen untuk tetap akan melanjutkan pembangunan. Sudah cukup lama ya Pak Wakil? Ya, sudah cukup lama. Oleh karena itu memang dari hasil pembicaraan tadi kami DPRD juga akan mendorong pemerintah daerah. Setelah ini Komisi 3, saya selaku pimpinan sudah menyampaikan kepada pimpinan dan anggota Komisi 3 untuk melakukan rapat bersama dengan OPD terkait, sehingga DPRD mendorong pemerintah daerah untuk serius ke depan dalam melanjutkan pembangunan jembatan Rosenberg yang sudah mandek sekian tahun. Iya, sebenarnya Pak Waka, ini mandeknya seperti apa sehingga masalah anggaran atau masalah kepemilikan lahan tanah di sekitar sebenarnya situ? untuk kepemilikan lahan kan untuk di Sausiu itu yang kita ketahukan itu lahan misi. Dan waktu pemerintahan Bupati sebelumnya Pak Andre kan sudah diserahkan ya. Dan memang untuk telah dibangun juga kapel pengganti ya di Sausiu itu. Sehingga mungkin nanti ke depan mungkin dengan pemerintahan ini mungkin membangun komunikasi kembali terkait dengan lahan yang ada sehingga bisa dibuka untuk akses jalan. Sedangkan kita sampaikan ke pemerintah Kota Tual untuk mungkin lahan ditaar. Mereka nanti melihat kembali. Tapi dari pemerintah Kota Tual nanti mereka melihat lagi terkait dengan penyerahan aset tersebut, karena pembangunan itu masih di zaman pemerintahan Pak Herman dan belum ada pemekaran Kota Tual. Nanti secara administrasi mereka akan mengkaji kembali. Perkiraan anggaran berapa sih Pak Waka? Memang kita belum membicarakan terkait dengan anggaran, tetapi yang terpenting niat kedua daerah ini untuk terus melanjutkan pembangunan. Dan pemerintah Kota Tual sudah berniat untuk melanjutkan pembangunan, tetapi pada prinsipnya ini kembali kita masing-masing daerah meninggalkan ego kita ya. Kota Tual maupun Maluku Tenggara ini demi kepentingan masyarakat, kepentingan bersama kita masyarakat Kei, sehingga ada juga jalan alternatif, jembatan alternatif. Selain jembatan Wade kan juga ada jembatan Rosenberg yang menghubungkan Langgur dan Taar seperti itu, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat juga bisa lancar. Jadi DPRD Maluku Tenggara gencar juga ya untuk kita tetap pembangunan kembali ya. Iya betul, karena memang jembatan Wade ini kan sudah padat kendaraan juga, sehingga perlu juga ada jalan alternatif. Dari situ pun berkembang terkait dengan pengembangan
pantai sekitar dari Watdek sampai ke Langgur yang akan diadakan reklamasi, karena pemerintah Kota Tual setelah dari Kiom mereka juga berencana dari Werhir sampai ke Taar. Jadi ini juga untuk memperindah kota dan juga mengatasi kawasan kumuh. Ya, oleh karena itu juga dari pertemuan ini kita juga dapatkan banyak informasi dari Kota Tual terkait dengan bagaimana kita menyusun perda terkait dengan kawasan kumuh, sehingga mungkin dapat membantu dari dana-dana pusat yang bisa tidak mengganggu DAU dan APBD kita, sehingga mungkin program-program banyak yang di pusat bisa datang. Jadi itu terkait dengan itu Rosenberg. Untuk rumah adat sendiri apakah begitu mendadak atau seperti apa sudah diprogramkan? Bukan masalah mendadak, tetapi kita ketahui bahwa masyarakat kita secara bersama, kita kan ada dua pemerintahan dan kita memang harus duduk bersama untuk menetapkan bentuk dan jenis rumah adat kita, sehingga juga pakaian adat dan lain sebagainya, sehingga ada keseragaman. Ini juga terkait dengan proses pembangunan rumah adat di Wain ya? Iya, ini juga. Jadi memang intinya bahwa mari kita duduk bersama membicarakan, karena kita di Maluku Tenggara maupun Kota Tual, masyarakat KI pada umumnya kita harus juga punya ciri khas, sehingga orang datang ke KI, orang juga ada ciri khas, ya, karena orang datang seakan-akan kita tidak punya karakter gitu. Jadi orang datang ke KI ya biasa, yang dilihat semua orang bilang di sini budayanya kuat, adatnya. Memang Pak Wakil belum ada pembangunan rumah adat sama sekali di KI. Apakah sudah ada di saya lihat di Kota Tual sudah ada, di Taman Kota itu ada rumah adat. Lalu Fan juga sudah ada, tetapi perlu kita duduk dan bicarakan bersama konsep rumah adat dan bentuk dan arsitekturnya seperti apa. Karena jangan sampai nanti di kota lain, di kabupaten lain, karena kita ini kan satu suku, beda pemerintah tapi satu, sehingga ini yang harus kita bicarakan. Memang tadi dalam pembicaraan berkembang bahwa akan dibentuk tim bersama, ya, sehingga mungkin dapat bersama-sama membicarakan dan melihat terkait dengan adat istiadat yang ada. Apa ini ditanggapi oleh pemerintah Kota Tual? Intinya bahwa seperti tadi saya sampaikan, pemerintah Kota Tual sangat menyambut baik, dan mereka juga mengharapkan ada kerjasama dan ada seperti tim bersama untuk membicarakan terkait dengan hal ini. Juga berkembang juga kalau bisa kita membangun museum tentang rumah adat KI dan lain sebagainya dengan segala macam pernak-perniknya, sehingga ketika orang ke KI ada ciri khas, ada KI bisa berkarakter seperti itu. Kayak ke Bali orang tahu dengan ornamen-ornamen, di KI juga harus seperti itu, sehingga juga bisa mendukung pariwisata kita. Jadi ada dua hal. Yang pertama, kesimpulan dari rapat itu bahwa tinggalkan ego masing-masing. Ego yang ada adalah semua adalah masyarakat KI. Yang kedua, kedua pemerintahan akan menindaklanjuti hasil rapat tadi, sehingga akan duduk bersama kembali untuk memberikan konsep-konsep ke depan. Berarti juga kedua pemerintah akan berhadapan juga dengan Dewan Adat ya? Sudah pasti dalam perkembangan. Tetap raja-raja sebagai orang pemangku adat di sini, mereka juga mungkin sangat paham, sehingga pasti akan melibatkan semua pihak. Ya, mungkin harapan Pak Waka, Pak Bosko terhadap kedua masyarakat untuk mendukung dua program yang telah dipertemukan antara DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dengan pemerintah kota ini. Ya, harapan saya yang pertama kepada pemerintah kedua daerah agar terus membangun komunikasi baik, supaya semua program yang setidaknya terkait dengan budaya, yang terkait dengan kepentingan kedua daerah ini bisa berjalan baik. Itu tentu didukung dengan komunikasi baik. Bukan saja jembatan Rosenberg, mungkin juga tadi sempat disinggung terkait dengan jembatan dari Fire, dari Purmas ke Fire. Itu sudah juga dibicarakan. Lalu kepada masyarakat agar mari kita selalu menjaga keamanan, ketertiban, dan juga kalau kita mengetahui tentang budaya kita, mari kita coba men-sharingkan dengan pemerintah, DPRD, supaya kita bisa duduk bersama, lalu kira-kira membicarakan mana bentuk rumah adat, mana ciri khas KI yang sesungguhnya.